Dan yang terakhir ada penutup. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar dan semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Ala hadiyah wa ala kulli majlis salihah al-Fatihah. Oke, terima kasih. Sudah selesai. Acara yang kedua yang sambutan yang akan saya sampaikan selanjutnya. Saya Pak Ujana, saya selaku MC di sini mengucapkan selamat datang kepada seluruh audiens semuanya yang berpartisipasi dalam memeriahkan pagelaran public speaking dengan event mengambil tema mengarungi samudra ilmu, berlabuh di pelabuhan tawakal dan menjelajahi dunia retorika. Mencari ilmu ibarat menjelajahi samudra yang sangat luas dengan pengetahuan yang tak terbatas. Setelah kita menjelajah ke samudra yang sangat luas, tentunya kita merasa capek, tentunya kita merasa lelah. Maka di situ peran kita untuk memberikan atau mencari tempat yang paling aman dan paling damai. Nah, tawakal merupakan salah satu tempat berlabuh yang paling aman dan paling damai. Karena di situ ada interaksi antara pencipta dan penciptaan. Kemudian, ketika kita sudah memiliki ilmu, ketika kita sudah memperoleh hasil pertenangan tadi, kita perlu memiliki kemampuan atau skill seni berbicara dalam menyampaikan pesan-pesan keilmuan kepada orang lain. Tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan bersama penampilan pidato dari Brigjen Nadiem Hikmah dengan mengangkat tema keutamaan mencari ilmu. Waktu dan tempat pada saat ini saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya akhi wa ukhti. Assalamualaikum ya akhi wa ukhti. Atamasya ila batat wa la tansa i'malur riba. Idza kuntum ummat Muhammad ajibu salam binasya. Uhayyikum bitahiyatil islamiyati. Tahiyatan mubarakah. Tahiyatan min indillah. Tahiyatan min ahlil jinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
kepada yang terhormat Ibu Azizatul Husniah selaku dosen pengampu mata kuliah public speaking, dan tak lupa teman-teman IGTC yang saya banggakan. Hadirin wal hadirat, ustadzah wa ukhti jamilah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua rahmat, taufik, hidayah serta hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mubarak. Amin. Kedua kalinya sholawat serta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallam. Nabi Al-Nabi Muakhiruz Zaman, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata yakni tentang pentingnya menuntut ilmu. Teman-teman semua, kita hidup di zaman sekarang ini, banyak orang-orang mengeluh karena merasakan penyakit batin, terutama bingung. Teman-teman pernah bingung? Tadi materi saya. Seperti halnya bingung dalam mencari pekerjaan, bingung dalam mencari penghasilan, bingung dalam mencari kebenaran, bahkan bingung dalam mencari pasangan. Betul apa bukan? Kenapa? Lalu, apa obat yang paling ampuh untuk mengatasi penyakit tersebut? Ada yang tahu jawabannya? Lah. Penyakit yang paling ampuh adalah dengan ilmu. Karena dengan obat yang paling ampuh adalah dengan ilmu. Karena dengan ilmu jalan kehidupan akan terarah, segala urusan akan mudah, bahkan ridho Allah akan bertambah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Teman-teman semuanya, kita lahir di dunia ini dalam keadaan tak berilmu. Oleh karena itu, setiap orang tua berkewajiban mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anaknya. Karena manusia lahir di dunia ini dalam keadaan tak berilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semua, khususnya kepada umat muslim, untuk menuntut ilmu yang mana akan mengantarkan kita kepada kehidupan di dunia. Mengenai dalil menuntut ilmu ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan secara tersirat, yakni di dalam wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yakni dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah. Khalaqal insana min 'alaq. Allah. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Al-ayat. Tidakkah kita sadar bahwa wahyu pertama ini yang memerintahkan kita semua untuk membaca, mengandung makna yang luas tentang pentingnya menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan wahyu pertama berupa perintah untuk sholat, perintah untuk puasa, perintah untuk zakat, bahkan perintah untuk puasa, bahkan perintah untuk sedekah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu pertama ini kepada kita semua, yakni dengan kata Iqra, yang artinya membaca, yang dapat kita tafsirkan sebagai perintah untuk menuntut ilmu. Yang mana menuntut ilmu ini akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi, oleh karena itu teman-teman, perintah menuntut ilmu ini tidak dibedakan antara laki-laki maupun perempuan. Perintah menuntut ilmu ini diwajibkan bagi siapa saja, baik perempuan maupun laki-laki.
kita ketahui teman-teman, bahwa orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang berilmu memiliki pendirian yang teguh, tidak mudah terombang-ambing dan tidak mudah tergoda oleh bujuk rayu syaitan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa satu orang yang berilmu akan sulit digoda oleh syaitan dibandingkan dengan 1000 orang ahli ibadah yang tidak berilmu. Selanjutnya, yang tak kalah pentingnya untuk kita renungkan, bahwa suatu hari nanti, entah kapan kita tidak ketahui masanya, entah hari ini, hari esok, lusa, atau kapanpun itu Allah berkehendak, malaikat maut akan menjemput kita untuk mengantarkan ke dalam kehidupan selanjutnya. Maka saat itu tidak ada lagi yang dapat kita lakukan untuk menambah pundi-pundi pahala kita. Maka terputuslah kita dari kehidupan dunia, kecuali hanya 3 perkara. Yang pertama yakni sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga yakni anak saleh yang selalu mendoakan. Sebagaimana lagunya Nasi Jariah yang mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi, yang judulnya 3 perkara. Nanti yang bisa nyanyi boleh nyanyi bersama-sama. Yang 1, 2, 3. Apabila anak manusia telah pergi ke alam baka, sudah semuanya, kecuali hanya 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah, keduanya ilmu yang berguna untuk sesamanya, yang ketiga doa anak yang saleh. Rasulullah SAW juga bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin, shadaqatun jariyatun aw 'ilmun yuntafa'u bihi aw waladun shalihun yad'u lahu." Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya menuntut ilmu sebagai investasi di masa yang akan datang. Dengan sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang selalu mendoakan, kita akan tetap mendapatkan pahala. Kita akan tetap mendapatkan tambahan pahala meskipun kita tak lagi menjalani kehidupan di alam yang fana ini. Penuh dengan sabda. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita tentang mengamalkan ilmu. Betapa pentingnya mengamalkan ilmu kepada orang lain. Karena betapa pentingnya mengamalkan ilmu kepada orang lain. Memberikan ilmu kepada orang lain tak sama dengan berbagi harta. Jika kita memberikan harta kita kepada orang lain, maka secara otomatis kita akan kehilangan harta tersebut, atau dengan kata lain kita tak lagi memilikinya. Berbeda halnya dengan berbagi ilmu. Jika kita mengajarkan ilmu kepada orang lain, kita tidak akan kehilangan ilmu tersebut, malah justru akan menambah penguasaan kita terhadap ilmu yang kita miliki. Teman-teman semua yang berbahagia, jangan pernah berhenti mempelajari hal-hal yang bermanfaat selagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah, dan dengan niat ikhlas karena Allah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keutamaan menuntut ilmu yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma Amin. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah, sebelum saya tutup pidato saya pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari solawat tersebut. Sholatullah salamullah ala Rasulillah, sholatullah salamullah ala Yasin
bisa menjawab dengan ilmu yang sudah kita raih. Siap. Tapi Memasuki acara yang keempat, kita akan mendengarkan tausiah oleh dari muda kita. Berpasrah diri kepada Allah. Mari kita simak bersama bagaimana cara kita mengimplementasikan sikap tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Waktu dan tempat kepada Mas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan beliau panjenenganipun Ibu Azizatul Husniyah selaku dosen pengampu mata kuliah kampus tinggi, dan tak lupa semua teman-teman kelas IDC yang insya Allah telah di masa depan akan menjadi manusia-manusia sukses. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat, taufik, hidayah serta inayat Allah kita semua bisa berkumpul, bermuajadah, bertatap muka di kelas yang insya Allah berkah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita semua, baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Teman-temanku semuanya, perkenankanlah saya di sini seperti yang sudah disampaikan oleh MC. Saya di sini akan menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai tawakal atau berpasrah diri pada Allah. Mas dengerin. Apabila ada kesemrawutan hidup atau apabila ada ketetapan Allah yang mana ketetapan Allah tersebut membuat kalian merasa terpuruk, apapun itu kondisinya, maka jangan sampai kalian menjadikan selain Allah penolong kalian, atau kalian berharap pertolongan keluar dari selain Allah. Misal kalian mendapatkan sesuatu yang buat kalian merasa terpuruk, kalian itu jangan minta pertolongannya kepada Mas Samsul. Saya tarik ini contoh, karena pasti kalian akan kecewa. Sebab yang menurut kalian Mas Samsul itu bisa menolong kalian, meskipun kalian yakin 100% kalau Mas Samsul bisa menolong kalian, Mas Samsul ya? tapi sesungguhnya kehendaknya Mas Samsul itu di bawah kehendaknya Allah. Jadi mau bagaimanapun Mas Samsul berusaha menolong kalian, kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak akan ada pertolongan yang keluar dari Mas Samsul. Mas Samsul. Bagi. Maka kita harus menanamkan, kita harus connect di dalam hati kita bahwa katakanlah hasbiyallah, cukuplah Allah, wa ni'mal wakil sebagai penolongmu. Kita harus connect di dalam hati kita seperti itu. Makanya ada syair yang insya Allah kalian semua pasti hafal. Kita berhenti sejenak untuk melantunkan sholawat. Masya Allah. Dengan sholawat Salam Nabi Muhammad. Sarang. Yo, sini. Hasbi Rabbi
ayatnya itu kan hasbi rabbi jalallah, cukuplah Allah yang maha mencukupi atas sesuatu. Mafi qalbi, tidak ada di dalam hatiku kecuali hanya Allah. Maka kita harus connect di dalam hati kita bahwa yang bisa menolong kita itu hanyalah Allah. Nah, ketika kita sudah connect di dalam hati kita bahwa yang bisa menolong kita hanya Allah, setelah itu terserah Allah mau menolong kita lewat masalah siapa. Mungkin dari orang yang kita kenal di masa lalu, atau orang yang tidak kita kenal seperti para OB, atau bahkan bukan dari manusia sekalipun. Terserah Allah. Jika Allah sudah berkehendak, sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi pun fayakun terjadilah. Ya. Jadi ketika kita sakit, ketika kita sakit kita ke dokter, kita harus meyakini bahwa yang menyembuhkan kita bukan dokter. Sesungguhnya yang menyembuhkan kita itu Allah lewat perantara dokter. Baik itu bahkan disahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin kalangan Imam Al-Ghazali. Jadi dulu kisahnya itu seperti ini. Ada seorang lelaki yang mana lelaki tersebut hidup di gurun pasir. Nah, jadi kalau zaman dulu kalau di gurun pasir kalau mau mencari air minum itu harus mencari sumur. Ketika laki-laki tersebut tidak mencari air minum, kan dari sumur. Di tengah perjalanan, laki-laki tersebut menemukan bekas sumur, yang mana bekas sumur tersebut tertutup oleh ranting-ranting. Nah, ketika dia melewati ranting tersebut, dia terperosok. Nah, tak berselang lama ada kabilah, tahu kabilah Mas? Kabilah tahu? Kabilah, ya. Apa? Ya. Kabilah segerombolan orang yang melewati gurun pasir. Nah, ketika kabilah tersebut melewati orang tersebut yang terjebak di dalam sumur, mulut sama hatinya itu bertentangan. Mulutnya mau berteriak kita tolong, tetapi hatinya menolak. Apa yang kita tolong kepada manusia, kita tolonglah kepada Allah. Nah, setelah kabilah tersebut lewat, jadi laki-laki tersebut kan diam. Ini jangan ditiru kisahnya. Kisahnya ini hanya untuk orang-orang makrifat saja. Kita harus sendiri. Faktor kita ini syariat. Jadi laki-laki tersebut itu diam, tidak minta tolong. Setelah kabilah tersebut lewat, setelah dia bergerak, ya Allah, aku lebih dekat kepadamu. Siapalah mereka? Ini kalau kalian tiru, kalian akan mati. Gak ada yang akan lagi. Jangan ditiru. Setelah itu Allah menolong dia dengan perantara siapa? Lewat perantara binatang buas. Jadi dikisahkan ada binatang buas yang datang ke bekas sumur tersebut. Binatang tersebut yang namanya sumur itu kan ada tali sama timba. Tahu timba? Ya, tahu. Timba. Ya, timba. Timba itu ember-ember. Jadi binatang itu mendekat ke arah bekas sumur dan melemparkan timba tersebut. Kemudian laki-laki tersebut melihat, apakah ini pertolongan dari Allah? Kemudian dibuka, ditarik, ternyata yang menolong Allah lewat perantara binatang buas. Makanya ketika kita sudah connect dalam hati kita bahwa yang bisa menolong kita hanya Allah, maka Allah akan menolong kita bahkan lewat perantara yang tidak mungkin terjadi sekalipun. Untuk itu kita sebagai manusia apalagi kita sedang menuntut ilmu, apabila kita sedang melewati fase kekacauan atau kesemrawutan hidup, berserah dirilah kepada Allah. Contoh ini terjadi Mas Ramli itu contohnya. Mas Ramli dari semester awal beliau itu sambilnya masa lalu orang dia itu punya kelompok, pasti kelompoknya duduk kabeh. Seperti saya. Ini nyata ini saya ini.
Jadi dia sekelompok sama saya. Dia kan sebut ya. Nah, dia itu ditempatkan dari kelompok saya. Yang mana saya itu agak besar gitu ya. Dia darah tugas sendirian. Dia bersabar. Bulan dari sabarnya apa bulan? Seminggu. Penghasilan sejuta mungkin ya. Ya mas. Nah itu juga dari kesabaran. Untuk itu marilah kita semua sebagai mahasiswa ITT yang sedang mencari ilmu. Apabila kita sedang dapat cobaan dari Allah, berserahlah hanya kepada Allah. Setelah kita yakin, maka Allah akan menolong kita terserah lewat perantara siapa. Gitu ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiah yang sangat menyentuh hati. Sama-sama. Gimana tadi teman-teman semuanya sudah menemukan quote of the day belum? Belum. Belum. Nanti kalau belum kita akhiri ya teman-teman di stage ya. Ya. Tapi ini baik quote of the day. 1 juta katanya. Nah, untuk menambah semangat kita, kita akan mendengarkan penyuluhan inspiratif dengan tema retorika perspektif Islam. Mari kita belajar bersama tentang bagaimana Islam memandang retorika yang bijak. Tema ini akan disampaikan oleh salah satu personil terakhir kami yang Abdul Aziz. Himbauan kepada seluruh audiens semuanya dapat menyimak pembahasan hari ini dengan baik dan temukan makna tersirat setiap apa yang beliau sampaikan. Langsung saja kita sambut sang penggemar filsuf kita, ya Mas Habibul Aziz. Bagiannya saya. Terangkan jiwa dalam menghadapi segala tantangan. Dan dengan retorika, kita punya seni dalam menyampaikan pesan kebaikan. Mari kita jadikan ilmu sebagai bekal, tawakal sebagai pedoman, dan retorika sebagai senjata menyebarkan kebaikan. Itu adalah kesimpulan yang bisa saya simpulkan. Sebelum menutup acara, kami telah menyiapkan beberapa ice breaking yang bisa merelaksasikan beban hidup kalian. Dan ice breaking hari ini akan dipandu oleh teman-teman saya. Kepada mereka saya persilakan. Ibu latihan passing poli. Jadi teman-teman, ini nanti dibagi menjadi 2 kelompok, laki-laki dan perempuan. Terus nanti kelompok laki-laki membuat kata dengan awalan jika, kemudian Nanti menyusun kalimat dengan awalan maka. Himbauan kepada seluruh audiens semuanya untuk berkelompok atau duduk di jangan berjauhan ya. Ayo. Kita memang berjauhan tapi bisa dan menyiapkan kata-katanya sebelum teman-teman. Kalau nggak nyambung. Ya, Sudah siap teman-teman? Kami akan berikan waktu 5 sampai 10 menit untuk menyusun kalimat. Ini dipakai dari minta. Kami akan membagi 2 kubu, yakni kubu laki-laki dan kubu perempuan. Gimana? Apa? Kabilah. Sepuluh laki-laki dan sepuluh laki-laki akan menyusun kalimat dengan awalan jika. Dan suku perempuan akan menyusun kalimat dengan awalan maka. Contoh, saya sebagai suku perempuan akan
boleh. Iya. Oh. Iya. Jika kita poli maka kita apa? Ada susunan kalimatnya tidak sama. Terserah. Mana Maaf ya. bobo. Maaf ya semuanya, kami beri waktu 50 detik mulai dari sekarang untuk menyusun kalimat. Sila. Saya Itu Ayo.